Jadi apa itu audit SMK 3? SMK 3 audit adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK 3 di perusahaan. Hal ini sesuai dengan sumbernya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Bab 1 dan juga Pasal 1. Yang harus kita garis bawahi di sini adalah sistematis dan independen, teman-teman semua. Artinya secara sistematis berarti yang kita lakukan adalah sesuatu yang terstruktur, bukan sesuatu yang random. Artinya dari segi pertanyaan, dari segi penyusunan program auditnya harus kita laksanakan dengan terstruktur. Dan berikutnya harus independen, jadi tidak ada yang namanya konflik kepentingan atau konflik of interest. Ya, jadi ini menjadi hal yang penting karena kalau auditnya tidak independen, maka hasilnya akan tidak objektif atau sangat subjektif sekali, sehingga menyebabkan hasilnya bisa jadi tidak mencerminkan kondisi aktual yang ada pada saat audit tersebut dilakukan. Ya, jadi sebelum kita lanjut, teman-teman harus tahu dulu nih apa sebenarnya itu audit. Oke, jadi kriteria-kriteria yang kita gunakan kalau kita berbicara mengenai ruang lingkup SMK 3, maka kriterianya adalah 166 kriteria kalau dia masuk ke dalam kategori lanjutan, atau 122 kriteria kalau dia masuk ke dalam kategori transisi, dan 64 kriteria kalau dia masuk ke dalam kategori awal. Jadi tergantung dari Sistem Manajemen K3 PP 50 tahun 2012. Oke, kalau SMK 3-nya menggunakan ISO 45001 tahun 2018, maka yang menjadi kriteria adalah elemen-elemen atau klausul pada ISO 45001 tahun 2018. Artinya dari klausul 4 sampai klausul 10 adalah hal-hal yang menjadi kriteria audit. Oke. Kita lanjutkan dengan jenis-jenis audit. Jadi ada apa saja sih audit itu? Ada audit internal dan ada juga audit eksternal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh pihak pertama atau first party, atau audit yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri. Jadi misalnya saya bekerja di perusahaan keramik, maka saya mengaudit perusahaan keramik tempat saya bekerja. Tim-timnya pun adalah tim dari perusahaan keramik tersebut. Itu yang disebut sebagai audit internal. Kemudian ada lagi audit eksternal. Dari segi namanya, kita tahu bahwasanya audit ini dilakukan oleh pihak eksternal. Nah, di sini terbagi jadi dua, teman-teman semua. Ada audit pihak kedua, ada audit pihak ketiga. Audit pihak kedua adalah audit yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan dengan organisasi. Misalnya, audit yang dilakukan oleh customer. Jadi misalnya tadi saya berada di perusahaan keramik dan saya mensuplai keramik saya kepada perkantoran misalnya. Maka di audit pihak kedua ini, perkantoran akan mengaudit saya untuk melihat terkait dengan proses yang saya lakukan di tempat saya bekerja. Gitu ya. Atau ada lagi audit corporate. Misalnya perusahaan keramik saya punya corporate atau headquarter di Jakarta, sementara saya lokasinya adanya di Surabaya. Nah, audit yang dilakukan oleh korporasi yang adanya di Jakarta ke Surabaya, kita bisa sebut sebagai audit corporate. Berikutnya adalah contohnya audit supplier. Misalnya ternyata dalam pembuatan keramik yang kita lakukan, gitu ya, kita ternyata butuh bantuan dari pihak ketiga, mulai dari suplai bahannya atau suplai peralatannya. Nah, audit supplier adalah bagaimana kita mengaudit supplier kita atau kontraktor kita atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan kita, sehingga kita bisa memastikan bahwasanya proses di sana berjalan dengan aman. Nah, inilah yang kita sebut sebagai audit pihak kedua. Artinya masih ada kepentingan dari pihak tersebut dan juga pihak kita selaku organisasi atau perusahaan. Berikutnya adalah audit pihak ketiga. Audit ini dilakukan oleh pihak-pihak yang independen, ya, sehingga tidak ada kepentingan sama sekali. Misalnya audit oleh badan sertifikasi untuk mengaudit sistem misalnya, atau audit oleh government regulation, ya, atau government regulator. Jadi audit dari kementerian, audit dari dinas, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kalau kita mau membentuk tim,
di perusahaan kita sebagai yang akan nantinya mengaudit, ya, maka kita harus mempersiapkan dulu nih orang-orangnya. Biasanya di perusahaan ada tim audit internal yang memang disusun secara spesifik, artinya orang tersebut adalah orang-orang yang memang dari awal bekerja secara struktural, di-hire untuk sebagai auditor. Itu ada-ada juga, ya, atau itu ada-ada saja. Nah, namun ada juga perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki structural function atau structural position sebagai auditor internal. Ya, sehingga mereka biasanya mengambil orang-orang dari posisi-posisi struktural yang nantinya diberikan jabatan sebagai jabatan fungsional untuk sebagai auditor internal. Ya, kalau misalnya kita punya timnya, ya, maka nanti silahkan ditunjuk saja orang-orangnya. Nah, nanti secara struktur kita harus punya satu orang nih yang kita tunjuk sebagai koordinator audit internal atau koordinator auditor internal. Nah, nantinya di bawah koordinator tersebut akan ada beberapa tim, teman-teman semua. Nah, tim tersebut terdiri dari ada lead auditor, ada auditor. Ya, lead auditor dan auditor ini akan tergantung pada area yang akan dikunjungi pada saat audit tersebut dilakukan. Misalnya, di perusahaan keramik saya memiliki 10 organisasi. Oke, dan 10 organisasi itu harus diaudit, atau 10 departemen itu harus diaudit. Maka saya akan memiliki katakanlah 21 orang tim auditor internal misalnya. Oke, secara angka ini bebas sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan dari perusahaan. Misalnya contoh yang tadi, kita punya 21 orang auditor internal. Maka satu orang akan menjadi koordinator, kemudian 20 sisanya akan menjadi auditor yang akan di-assign ke 10 tempat. Dalam hal ini berarti 2 orang akan mengaudit satu tempat atau akan mengaudit satu departemen. Nah, di antara 2 orang tersebut, maka salah satunya harus berfungsi sebagai lead auditor yang akan memimpin audit di departemen tersebut. Sehingga kalau nanti ada kendala dan harus didiskusikan, maka yang akan bertanggung jawab adalah si lead auditornya. Kalau misalnya permasalahan tersebut tidak bisa dipecahkan oleh lead auditor, maka nanti akan di-raise isunya kepada koordinator auditor internal. Jadi secara skema seperti itu teman-teman semua. Ya, dan apa tugasnya? Ya, tugasnya kalau koordinator auditor internal maka akan mengawasi seluruh perencanaan dan juga implementasi auditnya, teman-teman semua. Sehingga kalau ada kendala, nanti koordinator auditor internal yang akan mencoba untuk menyelesaikan, dan tentunya dengan support dari manajemen perusahaan. Ini kita akan melanjutkan untuk ke tahapan audit internal. Jadi tahapan audit internal ini kita bisa bagi menjadi 4, mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan audit, dan tindak lanjut audit. Yang pertama adalah perencanaan audit. Di sini kita diminta untuk melakukan atau menyusun program audit. Jadi teman-teman semua, misalnya tadi case-nya adalah di perusahaan keramik, maka di awal tahun kita harus menentukan program audit kita akan bagaimana, siapa timnya, seberapa sering frekuensinya, dan lain sebagainya. Misalnya timnya kita punya, maka kita tunjuk, kita jelaskan apa tugas dan tanggung jawabnya. Berikutnya adalah program audit atau jadwalnya. Di jadwal ini kita juga harus memastikan kapan sebelumnya frekuensi ini harus dilakukan. Artinya apakah audit internal ini harus berjalan setahun sekali atau apakah 6 bulan sekali, semua dikembalikan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Kalau misalnya kita menentukan audit ini harus berjalan 6 bulan sekali, berarti kita harus menentukan kapan waktunya. Ya, kalau berjalannya adalah 1 tahun sekali, maka sama juga kita harus menentukan kapan hal itu akan dilaksanakan. Itu adalah penyusunan program audit. Ya, termasuk juga materi-materi yang dibutuhkan, mulai dari checklistnya, mulai dari paperwork lainnya, sampai ke sumber daya lain atau perangkat-perangkat lain yang dibutuhkan. Misalnya kita butuh melakukan remote audit karena kondisinya sedang pandemi, maka kita juga harus mempersiapkan peralatan-peralatan atau aplikasi yang nantinya akan kita gunakan. Berikutnya adalah penyusunan jadwal audit. Jadi di penyusunan jadwal audit ini kita akan diminta untuk memperjelas, ya. Misalnya kita melakukan audit 3 hari, maka hari pertama jam berapa kita mengaudit siapa,
Ya, jadi nanti kita harus punya siapa auditornya, siapa auditinya. Misalnya jam 9 sampai jam 10 kita mengaudit marketing. Auditornya adalah Pak Joshua, auditinya adalah Ibu Budi misalnya. Jadi harus sedetail tersebut ya, sehingga nanti saat audit dilakukan prosesnya akan berjalan dengan lancar. Berikutnya adalah dokumen review dan penyusunan checklist audit. Nah, jadi setelah kita punya checklist tadi di awal, ya, kita coba validasi lagi nih, atau kita coba bikin lagi. Kita pastikan apakah checklist yang kita gunakan sudah sesuai dengan kriteria auditnya. Ya, jadi checklist ini penting sekali nih, teman-teman, untuk kita bisa memastikan auditor kita bertanya sesuai dengan persyaratan. Jadi nggak ada nih pertanyaan-pertanyaan yang ketinggalan. Ya, dan juga kita review dokumen. Ya, seringkali saat kita melakukan audit, kita juga lupa untuk mereview dokumen. Artinya, katakanlah saya sehari-harinya adalah orang HR, tapi saya diminta untuk mengaudit procurement. Nah, kan saya tidak mengerti nih prosesnya seperti apa. Maka yang saya lakukan adalah saya review terlebih dahulu dokumen procurement ini apa saja sih yang ada di sana. Sehingga saat saya melakukan auditnya bisa dilakukan dengan baik. Oke? Dan di sini juga penting sekali untuk kita bisa memastikan bahwasanya tim auditor tidak mengaudit departemennya sendiri untuk menghindari yang namanya conflict of interest. Oke, berikutnya adalah pelaksanaan audit, teman-teman semua. Di pelaksanaan audit ini, biasanya kita akan mulai dengan opening meeting. Opening meeting ini dihadiri mulai dari top manajemen perusahaan, kemudian koordinator auditor internal, auditor yang lainnya, beserta juga para auditi. Tujuannya adalah di sini kita menjelaskan audit kita akan berapa lama ya, dalam artian adalah jadwal auditnya, termasuk output apa yang kita harapkan, apa kriteria auditnya, metode apa yang akan kita laksanakan, sampai klasifikasi dari temuannya. Oke, lalu kita masuk ke pelaksanaan audit. Nah, pelaksanaan audit ini kita bisa bagi menjadi 3D, teman-teman semua. D yang pertama adalah describe. Ya, jadi kita melakukan interview, kita minta auditi kita untuk mendescribe, menjelaskan apa sebenarnya hal-hal yang mereka lakukan di tempat atau departemen mereka bekerja. D yang kedua adalah dokumen. Ya, dokumen di sini kita harus mengecek dokumentasi yang memang berkaitan dengan kriteria atau checklist audit. D yang ketiga adalah demonstrate, atau kita juga bisa melakukan yang namanya observasi. Jadi kita lihat apakah memang yang dikerjakan, yang dilakukan sudah sesuai dengan kriteria audit atau belum. Berikutnya adalah penyusunan laporan audit. Jadi dalam penyusunan laporan audit, kita harus pastikan bahwasanya laporan yang kita susun itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang memudahkan auditi untuk membaca. Oke, dan dalam penyusunan laporan audit ini, kita juga harus pastikan referensi kriterianya harus jelas. Oke, dan berikutnya adalah masuk ke rapat penutup atau closing meeting. Closing meeting ini kita di closing meeting ini kita menyampaikan apa saja sih yang menjadi summary dari pelaksanaan audit dan juga apa saja yang menjadi temuan dalam pelaksanaan audit tersebut. Dalam penyusunan laporan audit, kita harus pastikan bahwasanya laporan tersebut memenuhi kaidah P, L, O, dan R. P yang pertama adalah problem, jadi masalahnya harus jelas, ya, apa yang kita temukan. Misalnya kita menemukan ada orang yang tidak menggunakan APD, maka itu menjadi problem yang kita harus sampaikan. Ya. Yang kedua adalah L, location, di mana kita menemukan kejadian tersebut, misalnya di departemen maintenance. Oke. O adalah bukti objektif. Ya, dari mana kita bisa melihat objektif tersebut? Kita bisa lihat atau kita temukan dengan cara melakukan observasi. Dan terakhir adalah R, referensi. Ya, mana dari kriteria yang menyebutkan bahwasanya hal tersebut tidak sesuai. Nah, referensi ini kita bisa ambil dari prosedur, standar, atau ISO atau SMK 3 PP 50 tahun 2012. Oke.
Dan terakhir adalah tindak lanjut dari audit tersebut. Jadi setelah kita tahu, katakanlah temuan-temuannya ada 20 misalnya, maka temuan tersebut harus kita pastikan didokumentasikan dan pada akhirnya harus dimonitoring. Dan kalau temuan tersebut sudah dilaksanakan action plan-nya, berikutnya adalah kita melakukan verifikasi. Apakah memang action plan yang sudah dilakukan itu efektif atau tidak? Kalau efektif, maka sudah berjalan dengan baik. Kalau tidak efektif, maka silahkan kembali direview dan diulang kembali. Dengan cara-cara yang lain tentunya, yang membuat itu lebih efektif. Oke. Ya, kita akan masuk berikutnya ke klasifikasi hasil audit. Jadi hasil audit biasanya ada sesuai, ada tidak sesuai, dan ada observasi. Sesuai artinya sudah sesuai dengan persyaratan standar atau kriteria. Ya, jadi compliance. Tidak sesuai artinya ada hal yang belum dipenuhi dari standar atau kriteria yang ada. Observasi berarti semuanya sudah sesuai, namun kita punya saran ya untuk kita mau meningkatkan sistem yang sudah ada. Ini adalah klasifikasi hasil audit. Dan ketidaksesuaian biasanya kita akan bagi ke dalam beberapa kategori ya. Sebagai contoh di sini teman-teman bisa bagi dalam 3 kategori. Ada critical, major, atau minor sesuai dengan SMK 3. Kalau kritikal, maka ini adalah temuan yang dapat menimbulkan korban jiwa. Harus ditindaklanjuti paling lambat 1 kali 24 jam. Oke, kalau major adalah temuan ya apabila tidak memenuhi persyaratan peraturan perundangan. Yang kedua, tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK 3. Yang berikutnya adalah terdapat temuan minor untuk 1 kriteria audit, ya, 1 poin audit, dibuktikan dengan terdapat 3 temuan lokasi dengan kategori minor. Ya, nah hal ini harus ditindaklanjuti paling lambat dalam waktu 1 bulan. Berikutnya adalah minor, ya. Kalau di minor ini berarti kriteria audit SMK 3-nya ya tidak bisa dijalankan dengan konsisten. Sudah jalan sih, tapi tidak konsisten. Ya, misalnya peraturan regulasinya sudah dijalankan tapi tidak konsisten. Pemenuhan standar, pemenuhan prosedur dan lain sebagainya. Ya. Itu adalah materi terkait dengan internal audit. Teman-teman semua semoga dapat diimplementasikan di tempat teman-teman semua bekerja. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini dan terima kasih sudah belajar bersama.